Langit sore di kota itu mulai memerah, menyisakan semburat jingga yang indah di ufuk barat. Cahaya matahari yang perlahan tenggelam memantul di kaca-kaca tinggi Hotel Aurora, sebuah bangunan megah yang berdiri bak istana di tengah hiruk-pikuk metropolitan. Pilar-pilar marmer putih menjulang di pintu masuk, lampu kristal berkilauan di lobi, dan aroma bunga segar yang mahal memenuhi udara. Hotel ini bukan sekadar tempat menginap, ia adalah simbol kemewahan, status, dan kekuasaan. Tamu-tamu yang datang biasanya mengenakan setelan jas mahal atau gaun desainer, membawa koper branded, dan berbicara dengan nada yang penuh percaya diri. Tapi hari ini, ada sesuatu yang berbeda. Seorang perempuan melangkah masuk melalui pintu kaca otomatis yang terbuka dengan anggun. Namanya Livia. Dia tidak seperti tamu-tamu biasa yang biasa memenuhi lobi Hotel Aurora. Pakaiannya sederhana, kaos abu-abu polos yang sedikit kusut, celana jeans tua yang warnanya mulai memudar, dan sepatu kets hitam yang terlihat usang. Rambutnya yang panjang dibiarkan tergerai begitu saja, tanpa polesan atau hiasan apapun. Di tangannya, ia membawa tas kain coklat yang tampak sudah dipakai bertahun-tahun, dengan jahitan di sisinya yang mulai lepas. Jika ada yang memperhatikan, Livia tampak seperti seseorang yang tersasar ke tempat yang salah. Tapi mata itu menyimpan sesuatu. Sorotnya tajam, penuh percaya diri, meski wajahnya tetap tenang seperti permukaan danau di pagi hari. Livia berhenti sejenak di tengah lobi, memandang sekeliling. Lampu gantung kristal yang berkilauan di atas kepalanya memantulkan cahaya ke lantai marmer yang licin. Di sudut ruangan, seorang pianis memainkan melodi lembut yang menambah kesan mewah. Beberapa tamu berjas dan berdasi berjalan sambil mengobrol, sementara staf hotel berseragam rapi bergerak cepat namun elegan, memastikan segala sesuatu berjalan sempurna. Livia menarik napas dalam-dalam, mencium aroma bunga lili yang tercium samar di udara. Dia tersenyum kecil, tapi senyum itu bukan senyum bahagia. Ada sesuatu di baliknya, seperti seseorang yang tahu lebih banyak daripada yang dia tunjukkan. Dengan langkah santai, Livia berjalan menuju meja resepsionis yang terletak di sisi kanan lobi. Di belakang meja itu berdiri seorang perempuan muda, mungkin berusia awal 20-an, dengan seragam biru tua yang rapi dan tanda nama bertuliskan, Dina. Rambutnya disanggul tinggi, dan wajahnya dipoles makeup tebal yang membuatnya tampak seperti boneka. Dina sedang sibuk mengetik sesuatu di komputer, tapi begitu Livia mendekat, dia mengangkat wajahnya. Matanya langsung menyipit, memandang Livia dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ada jeda sejenak sebelum Dina akhirnya membuka mulut. "Selamat malam," katanya dengan nada yang terdengar dipaksakan. Senyumnya kaku seperti topeng. "Ada yang bisa saya bantu?" Livia mengangguk ringan. "Saya mau check-in. Nama saya Livia." Dina mengernyitkan kening, seolah nama itu tidak cukup meyakinkan. Dia mengetik sesuatu di komputernya, tapi pandangannya terus melirik ke arah Livia, menilai setiap detail penampilannya. "Livia? Livia apa?" tanyanya. Nada suaranya sedikit naik, seperti sedang memancing. "Livia saja," jawab Livia tenang. Tangannya merogoh tas kain tua itu untuk mengeluarkan kartu identitas. Dia menyerahkannya ke Dina dengan gerakan yang santai, tapi penuh makna. Dina mengambil kartu itu dengan 2 jari, seolah takut tangannya kotor. Dia memandang kartu itu sekilas, lalu kembali menatap Livia dengan ekspresi yang semakin mencurigakan. "Kamu pesan kamar di sini?" tanyanya lagi. Kali ini nada sinisnya tak lagi disembunyikan. "Kamar standar di Hotel Aurora mulai dari 3 juta semalam." "Loh, yakin bisa bayar?" Livia tidak langsung menjawab. Dia hanya tersenyum tipis, lalu mengangguk. "Yakin," katanya singkat. Suaranya lembut tapi tegas. Dina mendengus pelan, hampir tak terdengar, tapi Livia menangkapnya. Dia menarik kartu kredit dari tasnya. Kartu hitam dengan logo emas yang berkilau samar di bawah cahaya lampu lobi. Dina membelalakan mata sejenak saat melihat kartu itu. Tapi dengan cepat dia menyembunyikan keterkejutannya. "Baiklah," gumamnya, mengambil kartu itu dengan gerakan yang sedikit ragu. "Tunggu sebentar." Saat Dina memproses pembayaran, 2 staf lain yang berdiri di dekatnya mulai berbisik.
Mereka adalah Rina dan Tony, dua karyawan yang sudah bertahun-tahun bekerja di Hotel Aurora. Rina, yang mengenakan seragam sama dengan Dina, memandang Livia dengan ekspresi jijik. "Lihat tuh, apa-apaan sih orang ini? Kayaknya salah masuk deh," bisiknya ke Tony, yang langsung terkekeh pelan. "Iya, apa dia pikir ini hotel melati? Tasnya aja kayak punya tukang sayur," balas Tony sambil menahan tawa. Mereka tidak berusaha merendahkan suara, dan Livia mendengar setiap kata dengan jelas. Tapi dia tidak bereaksi. Wajahnya tetap tenang. Matanya fokus ke arah Dina yang masih sibuk dengan komputer. Di sudut lobi, seorang tamu pria berjas mahal memperhatikan kejadian itu. Dia mengernyitkan kening, lalu berbisik ke temannya. "Hotel ini kok sekarang nerima tamu sembarangan, ya? Bikin rusak pemandangan aja." Temannya mengangguk setuju, dan mereka berdua tertawa kecil. Livia menghela napas pelan. Dia sudah menduga akan ada reaksi seperti ini, tapi mendengarnya langsung tetap terasa menusuk. Namun, dia bukan tipe orang yang mudah terpancing emosi. Dia punya rencana, dan ini baru permulaan. Dina akhirnya selesai memproses check-in. Dia menyerahkan kunci kartu kamar ke Livia dengan gerakan yang terlihat malas. "Kamar 305. Lift di sebelah kiri. Selamat menikmati," katanya dengan nada datar, tapi ada sindiran halus di balik kata-katanya. "Terima kasih," balas Livia, mengambil kunci itu dan memasukkan kartu kreditnya kembali ke tas. Dia berbalik, berjalan menuju lift dengan langkah yang sama santainya seperti saat dia masuk. Tapi di dalam hati, dia mencatat setiap detail. Nada suara Dina, bisikan Rina dan Tony, bahkan tawa kecil tamu di sudut ruangan. Semuanya akan berguna nanti. Saat pintu lift tertutup, Dina bersandar di meja resepsionis dan menggelengkan kepala. Aneh banget orang itu. Bisa bayar sih, tapi kok yang gak matching sama tempat ini, katanya pada Rina, yang langsung mengangguk setuju. Mungkin dia menang undian apa gitu, makanya bisa kesini. Tapi tetep aja, norak, tambah Rina sambil tertawa. Di dalam lift, Livia berdiri sendirian. Cahaya lampu kecil di dalam lift menyinari wajahnya, dan untuk pertama kalinya, senyum kecil itu muncul lagi di bibirnya. Dia menatap kunci kartu di tangannya, lalu bergumam pelan pada dirinya sendiri. "Kalian belum tahu apa-apa. Livia bukan tamu biasa. Dia adalah pemilik Hotel Aurora, pewaris tunggal dari ayahnya yang membangun hotel ini puluhan tahun lalu. Tapi dia memilih datang secara anonim, menyamar sebagai orang biasa, karena dia ingin melihat sendiri bagaimana hotelnya berjalan, dan bagaimana stafnya memperlakukan orang lain. Pengalaman malam ini hanyalah langkah pertama dari rencana besar yang sudah dia susun di kepalanya." Lift berhenti di lantai 3 dengan bunyi ding yang lembut. Pintu terbuka, dan Livia melangkah keluar, siap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Di luar sana, malam masih panjang, dan Hotel Aurora belum tahu bahwa pemilik sejatinya sudah berada di dalam dinding-dinding megahnya. Malam semakin larut di Hotel Aurora, tapi gemerlap lampu di lobi dan koridor tak pernah redup. Livia berdiri di depan pintu kamar 305, memandang kunci kartu di tangannya sejenak sebelum menggesekannya ke sensor. Pintu terbuka dengan bunyi klik halus, dan dia melangkah masuk. Kamar itu tidak terlalu besar, tapi tetap elegan. Dinding berwarna krem dengan aksen emas, ranjang besar dengan spray putih bersih, dan jendela lebar yang menawarkan pemandangan kota yang berkilauan di kejauhan. Namun, ada sesuatu yang terasa salah. Livia mengerutkan kening saat melihat sudut ruangan. Debu tipis menempel di meja samping ranjang, dan karpet di lantai tampak sedikit usang. Ini bukan standar yang dia harapkan dari hotel yang seharusnya menjadi kebanggaan keluarganya. Dia meletakkan tas kain tuanya di atas ranjang, lalu duduk di tepi kasur, menatap sekeliling. Pikirannya kembali ke lobi tadi. Nada sinis Dina, bisikan Rina dan Tony, tawa kecil tamu yang menganggapnya tak pantas berada di sini. Livia menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. "Ini baru awal," gumamnya pelan. Suaranya hampir tak terdengar di tengah keheningan kamar. Dia tahu dia tidak datang untuk menikmati kemewahan, tapi untuk menguji. Dan ujian pertama sudah dimulai.
Livia bangkit, merapikan rambutnya sekilas di cermin, lalu memutuskan untuk turun ke lobi lagi. Dia ingin melihat lebih banyak, mendengar lebih banyak. Dengan langkah ringan, dia keluar dari kamar dan kembali ke lift. Saat pintu lift terbuka di lantai dasar, suara piano yang lembut menyambutnya lagi, bercampur dengan obrolan pelan para tamu yang masih berkeliaran. Livia melangkah keluar, matanya menyapu lobi dengan cermat. Kali ini, dia memutuskan untuk tidak langsung pergi. Dia berjalan menuju meja resepsionis lagi, tempat Dina masih berdiri dengan ekspresi bosan. Dina mengangkat wajahnya saat melihat Livia mendekat, dan seketika alisnya naik dengan ekspresi yang jelas-jelas tidak ramah. "Ada apa lagi?" tanyanya. Nada suaranya lebih tajam dari sebelumnya. "Kamera sudah dikasih, kan? Masih kurang apa?" Livia tersenyum kecil, tetap tenang meski ada getar kesal di hatinya. "Saya cuma mau tanya, restoran hotel buka sampai jam berapa?" Tanyanya dengan suara lembut, sengaja menjaga nada agar tidak terpancing. Dina mendengus pelan, lalu melirik jam di dinding. "Sampai jam 11. Tapi ya, kalau mau makan di sana, pastikan dompetnya cukup. Harganya nggak murah, loh," katanya. Kata-kata terakhirnya sengaja ditekankan dengan nada mengejek. Dia memandang Livia dari atas sampai bawah lagi, seolah ingin memastikan bahwa perempuan di depannya ini benar-benar tidak layak berada di Hotel Aurora. Livia mengangguk, tidak menunjukkan reaksi apapun selain senyum tipis itu. "Terima kasih," balasnya singkat, lalu berbalik menuju arah restoran yang terletak di sisi lain lobi. Di belakangnya, Dina menggelengkan kepala dan berbisik pada Rina, yang kebetulan lelet melewati meja resepsionis dengan setumpuk dokumen. "Lihat tuh, sok-sokan mau ke restoran. Paling cuma pesen air putih," katanya sambil terkekeh. Rina ikut tertawa. Matanya melirik ke arah Livia yang semakin menjauh. Restoran Hotel Aurora adalah pemandangan yang lain lagi. Meja-meja bundar ditutupi taplak putih bersih, dihiasi lilin kecil yang menyala lembut. Pelayan bergerak dengan anggun, membawa nampan perak berisi hidangan yang terlihat mahal. Aroma steak panggang dan anggur merah memenuhi udara, bercampur dengan suara gelas kristal yang berdenting pelan saat tamu bersulang. Livia melangkah masuk, dan seketika beberapa pasang mata tertuju padanya. Seorang wanita berpakaian gaun merah di meja dekat pintu berbisik pada suaminya. "Itu siapa? Kok kayak orang asing di sini?" Suaminya hanya mengangkat bahu, tapi matanya tetap mengikuti Livia dengan ekspresi curiga. Seorang pelayan muda mendekati Livia. Seragam hitamnya rapi dengan dasi kupu-kupu yang terikat sempurna. Namanya tertera di tanda nama, Andi. Dia tersenyum, tapi senyum itu terlihat dipaksakan. "Selamat malam, Mbak. Mau pesan meja?" tanyanya. Nadanya sopan tapi ada nada ragu di dalamnya. "Iya, untuk satu orang," jawab Livia tenang. Matanya menatap Andi dengan sorot yang sulit dibaca. Andi mengangguk, lalu mengantar Livia ke meja kecil di sudut ruangan. Meja yang paling jauh dari pusat perhatian, dekat jendela yang menghadap ke taman belakang. "Silakan duduk di sini," katanya, menarik kursi untuk Livia. Tapi saat Livia duduk, Andi tidak langsung pergi. Dia berdiri di samping meja, memandang Livia dengan ekspresi yang sedikit bingung. "Mbak yakin mau makan di sini? Menunya agak mahal, loh," katanya. Nada suaranya hampir sama seperti Dina tadi, penuh sindiran halus. Livia mengangkat wajahnya, menatap Andi dengan senyum yang sama seperti sebelumnya. "Saya tahu. Saya pesan saja," katanya, lalu membuka menu yang diletakkan di atas meja. Dia memesan dengan cepat, salad Caesar dan segelas air mineral, sesuatu yang sederhana tapi tetap sesuai dengan suasana restoran. Andi mencatat pesanan itu dengan ekspresi datar, lalu berbalik pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Tapi pelayanan tidak berjalan mulus. Livia duduk di meja itu selama hampir 20 menit, menyaksikan tamu lain di sekitarnya dilayani dengan cepat. Pria berjas di meja sebelah sudah mendapatkan steaknya. Wanita berpakaian gaun merah tadi sudah menikmati dessert coklatnya, tapi meja Livia masih kosong. Dia tidak protes, hanya duduk diam, tangannya bermain dengan serbet kain di pangkuannya.
Matanya memperhatikan setiap gerakan di restoran, pelayan yang berlalu lalang, tawa kecil tamu lain, dan bisikan yang sesekali terdengar. Akhirnya, Andi kembali dengan nampan di tangan. Dia meletakkan piring salad dan segelas air di depan Livia dengan gerakan yang terburu-buru. "Ini pesanannya," katanya singkat, lalu berbalik pergi tanpa menunggu respons. Livia memandang piring itu. Saladnya terlihat asal-asalan, daun selada ditumpuk tanpa perhatian, dan dressingnya hanya dituang seadanya di samping. Jelas ini bukan standar Hotel Aurora yang dia kenal dari cerita ayahnya dulu. Di meja sebelah, wanita berpakaian gaun merah itu tertawa kecil sambil melirik Livia. "Lihat tuh, cuma pesen salad. Mending pulang aja kalau cuma gitu," katanya pada suaminya. Suaranya sengaja dikeraskan agar Livia mendengar. Suaminya ikut tertawa, mengangguk setuju. "Iya, kasihan banget. Kayaknya salah masuk tempat." Livia menggenggam garpu di tangannya sedikit lebih erat, tapi wajahnya tetap tenang. Dia mengambil sepotong selada, memakannya perlahan, seolah tak peduli dengan ejekan di sekitarnya. Tapi di dalam hati, dia mencatat lagi, sikap Andi, komentar tamu, kualitas makanan yang jauh di bawah standar. Semuanya menumpuk, menjadi bahan bakar untuk rencana yang dia susun dalam diam. Malam itu, saat dia kembali ke kamar 305 dan berbaring di ranjang, Livia menatap langit-langit dengan mata terbuka lebar. "Kalian pikir aku nggak pantas di sini?" gumamnya pelan. Suaranya penuh tekad. "Tapi tunggu saja. Aku akan buktikan siapa yang sebenarnya nggak pantas." Di luar sana, Hotel Aurora terus bersinar dalam kemegahannya. Tapi di balik dinding-dinding mewah itu, sebuah badai sedang disiapkan, dan Livia adalah pusatnya. Malam di Hotel Aurora semakin dingin. Angin sepau-sepau masuk melalui celah-celah jendela besar di restoran. Cahaya lilin di meja-meja berkelip pelan, menciptakan bayangan yang menari di dinding berpanel kayu mahal. Livia masih duduk di meja kecilnya di sudut. Garpu di tangannya bergerak perlahan menyodok sisa salad yang sudah dingin. Di sekitarnya, suasana restoran tetap hidup. Tawa tamu yang elegan, denting gelas anggur, dan aroma masakan mewah yang terus menggoda. Tapi bagi Livia, malam ini bukan tentang kemewahan. Ini tentang permainan sabar yang dia mainkan, tentang mengumpulkan setiap bukti kecil yang akan dia gunakan nanti. Wanita berpakaian gaun merah di meja sebelah, yang tadi sudah mengejeknya, kini berdiri, mengambil tas tangan kecil bertabur kilauan dari kursinya. Dia melirik Livia lagi, lalu berbisik pada suaminya dengan suara yang sengaja dikeraskan. "Aku ke toilet bentar, ya? Jangan dekat-dekat meja itu, takut ketularan miskin." Suaminya tertawa keras. Suaranya menggema di ruangan hingga beberapa tamu lain ikut melirik ke arah Livia. Wanita itu berjalan pergi dengan langkah angkuh. Tumit sepatunya berdenting di lantai marmer, meninggalkan Livia dengan tatapan kosong ke piring di depannya. Livia menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan getar kesal yang mulai merayap di dadanya. Dia bukan orang yang mudah tersinggung, tapi ada batas untuk kesabaran siapapun. Dia meletakkan garpu di samping piring. Tangannya bergetar sedikit sebelum dia berhasil menenangkan diri. "Sabar, Liv," gumamnya pada dirinya sendiri. Suaranya hampir tenggelam dalam kebisingan restoran. "Ini cuma permulaan." Andi, pelayan yang tadi melayaninya dengan setengah hati, kembali mendekat. Dia membawa nampan kosong, tapi matanya tertuju pada Livia dengan ekspresi yang sulit dibaca, campuran antara jijik dan rasa ingin tahu. "Mbak sudah selesai?" tanyanya. Nada suaranya datar tapi ada sindiran halus di dalamnya. "Kalau sudah, saya bersihin mejanya. Banyak tamu lain yang nunggu tempat." Livia mengangkat wajahnya, menatap Andi dengan sorot mata yang tajam tapi terkendali. "Belum," jawabnya singkat, lalu mengambil segelas air mineralnya dan menyesapnya perlahan, sengaja memperlambat gerakan untuk menguji reaksi Andi. Andi mengernyit, jelas kesal. "Ya Tuhan, lama banget," gumamnya pelan, tapi cukup keras untuk didengar Livia. Dia berbalik pergi dengan langkah cepat. Nampannya hampir terjatuh karena gerakan yang terburu-buru. Di belakangnya, dua pelayan lain yang berdiri di dekat dapur kecil restoran mulai berbisik.
Itu tamu yang dari tadi cuma pesen salad, ya? Tanya salah satunya, seorang perempuan bertubuh mungil bernama Sari. Iya, katanya si check-in tadi sore. Dina bilang orangnya aneh, kayak nggak punya duit tapi maksa nginep di sini. Balas rekannya, seorang pria kurus bernama Bimo. Mereka berdua tertawa kecil, lalu kembali sibuk dengan pekerjaan mereka. Livia mendengar semuanya. Telinganya yang tajam menangkap setiap kata, setiap nada ejekan yang dilemparkan padanya. Tapi dia tidak bereaksi. Belum. Dia hanya duduk diam, memandang keluar jendela ke taman belakang yang diterangi lampu sorot kecil. Di luar sana, air mancur kecil mengalir tenang, kontras dengan kegaduhan di dalam restoran. Pikirannya melayang ke masa kecilnya, saat ayahnya masih hidup dan sering membawanya ke hotel ini. Aurora adalah kebanggaan kita, Liv, kata ayahnya dulu. Suaranya penuh semangat. Ini tempat di mana semua orang harus merasa istimewa. Tapi malam ini, Livia merasa apapun kecuali istimewa. Tiba-tiba, suara tawa keras memecah lamunannya. Wanita berpakaian gaun merah itu sudah kembali dari toilet. Dan kali ini dia tidak lagi berbisik. Dia berdiri di dekat meja suaminya. Tangannya bertumpu di pinggul, dan menatap Livia dengan ekspresi penuh ejekan. Mbak yang di sudut itu, ini hotel bintang 5, loh, bukan warung makan. Kalau salah masuk, pintunya di sana, katanya. Suaranya lantang hingga seluruh restoran bisa mendengar. Beberapa tamu lain ikut tertawa, sementara yang lain hanya melirik dengan rasa ingin tahu. Suami wanita itu menepuk meja sambil tertawa. Iya, kasih tahu dia, Say. Biar nggak nyasar lagi. Livia menoleh perlahan. Matanya bertemu dengan wanita itu. Ada api kecil yang menyala di dalam dirinya. Tapi dia menekannya dengan keras. Dia tersenyum. Senyum tipis yang dingin dan penuh makna. Lalu kembali menatap piringnya tanpa berkata apa-apa. Wanita itu tampak kesal karena tidak mendapat reaksi yang dia harapkan. Udah, cuekin aja. Orang kayak gitu nggak ngerti malu, katanya pada suaminya. Lalu duduk kembali dengan gerakan dramatis. Andi kembali ke meja Livia. Kali ini dengan sikap yang lebih terang-terangan tidak sabar. Mbak, beneran udah selesai belum? Meja ini mau dipakai tamu lain, katanya. Suaranya naik sedikit, hampir seperti perintah. Livia mengangguk pelan, lalu mendorong piringnya ke arah Andi. Sudah, katanya tenang, berdiri dari kursi dengan gerakan yang anggun meski pakaiannya sederhana. Dia mengambil tas kain tuanya dari samping kursi, lalu berjalan keluar dari restoran tanpa melihat ke belakang. Tapi saat melewati meja wanita berpakaian gaun merah itu, dia mendengar bisikan terakhir. Lihat tuh, buru-buru pulang. Pasti takut bayar tagihan. Livia berhenti sejenak di pintu restoran. Punggungnya membelakangi semua orang. Dia bisa merasakan puluhan pasang mata yang menatapnya. Bisa mendengar tawa kecil yang masih bergema. Tapi dia tidak menoleh. Dia hanya menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah keluar, kembali ke lobi yang sepi. Di dalam lift menuju lantai 3, Livia bersandar di dinding dingin, matanya terpejam. Malam ini lebih buruk dari yang dia bayangkan. Bukan hanya staf hotel yang memperlakukannya seperti orang asing, tamu lain pun ikut menginjak harga dirinya. Tapi di balik wajah tenangnya, ada badai yang mulai berputar. Setiap ejekan, setiap tatapan sinis, setiap kata pedas yang dia dengar malam ini tersimpan rapi di memorinya. Mereka tidak tahu siapa dia, dan itulah kekuatannya. Saat pintu lift terbuka di lantai 3, Livia melangkah keluar dengan langkah yang lebih tegas dari sebelumnya. Dia masuk ke kamar 305, mengunci pintu, lalu duduk di ranjang dengan tangan mengepal. Kalian pikir aku lemah, gumamnya. Suaranya penuh tekad. Tapi aku akan buktikan siapa yang sebenarnya punya kuasa di sini. Di luar, malam terus berjalan. Hotel Aurora tetap berdiri megah. Lampu-lampunya menyala terang seperti bintang di tengah kota. Tapi di dalam kamar kecil itu, Livia mulai menyusun langkah berikutnya. Dia bukan tamu biasa yang akan pergi begitu saja setelah dihina. Dia adalah pemilik hotel ini, dan malam penuh ejekan ini hanyalah bahan bakar untuk api yang akan dia nyalakan.
Kamar 305 terasa hening setelah Livia menutup pintu di belakangnya. Cahaya lampu meja di sudut ruangan menyala redup, menciptakan bayangan samar di dinding krem yang mulai terlihat kusam. Livia berdiri di tengah kamar. Tas kain tuanya masih tergenggam erat di tangan. Dia menatap sekeliling. Ranjang yang sepraunya sedikit berkerut, meja kecil yang berdebu, dan jendela besar yang ternyata tidak bisa dibuka sepenuhnya karena engselnya macet. Ini bukan kamar standar yang dia bayangkan dari hotel yang dibangun ayahnya dengan cinta dan kebanggaan. Ini lebih seperti kamar yang sengaja diabaikan, diberikan pada tamu yang dianggap tidak penting. Livia meletakkan tasnya di ranjang, lalu berjalan ke jendela. Dia mencoba membukanya lagi, tapi engselnya hanya berderit keras tanpa bergerak lebih jauh. Angin malam yang seharusnya menyelinap masuk untuk menyegarkan ruangan tertahan di luar, meninggalkan udara di dalam kamar terasa pengap. Dia menghela napas panjang, mencium bau samar debu dan kelembapan yang seharusnya tidak ada di hotel bintang 5. Ini bukan Aurora yang papa ceritakan, gumamnya pelan. Suaranya penuh kekecewaan yang terpendam. Malam ini sudah cukup melelahkan. Penghinaan di lobi, ejekan di restoran, dan tatapan merendahkan dari staf dan tamu lain. Tapi Livia tidak datang untuk menyerah. Dia duduk di tepi ranjang, membuka tasnya, dan mengeluarkan ponsel sederhana yang kontras dengan kartu kredit hitamnya. Dia menatap layar ponsel itu sejenak. Jarinya ragu di atas tombol panggil. Tapi dia tahu dia butuh sesuatu, konfirmasi, atau mungkin sekadar dorongan untuk melanjutkan rencananya. Akhirnya, dia menekan tombol dan menunggu. "Liv, kamu di mana?" Suara di ujung telepon terdengar cemas tapi penuh perhatian. Itu Rian, asisten pribadinya yang sudah bekerja untuk keluarga Livia sejak dia masih remaja. Rian adalah satu-satunya orang yang tahu kemana Livia pergi malam ini. "Aku di Aurora," jawab Livia tenang, meski ada getar kecil di suaranya. "Aku check-in tadi sore." Ada jeda sejenak di ujung sana. "Kamu beneran lakuin ini? Sendirian? Tanpa bilang siapa kamu?" tanya Rian. Suaranya naik sedikit karena khawatir. "Iya," balas Livia singkat. "Aku mau lihat sendiri, Rian." Dan ternyata, lebih buruk dari yang aku pikir. Rian menghela napas di ujung telepon. "Aku bilang dari awal, Liv. Hotel itu udah nggak sama sejak papa kamu nggak ada. Manajemennya amburadul. Stafnya juga nggak terkontrol. Kamu yakin mau lanjutin rencana ini?" Livia tersenyum kecil, meski Rian tidak bisa melihatnya. "Aku nggak cuma yakin, aku harus. Mereka pikir aku nggak pantas di sini, Rian. Staf, tamu, semua. Aku mau mereka tahu siapa yang sebenarnya punya tempat ini." "Baiklah," kata Rian setelah jeda singkat. "Tapi hati-hati. Kalau ada apa-apa, langsung kabarin aku. Aku bisa ke sana dalam sejam." "Tenang aja," balas Livia, lalu memutuskan panggilan. Dia meletakkan ponsel di sampingnya, lalu berdiri lagi, berjalan ke kamar mandi kecil di sudut ruangan. Dia menyalakan lampu, dan apa yang dia lihat membuat alisnya terangkat. Handuk yang tergantung di rak tampak lusuh, dengan ujung yang mulai berjumbai. Wastafelnya sedikit kotor, dan sabun cair di dispenser hampir habis. Livia menggelengkan kepala, mencatat semua ini dalam pikirannya. Dia kembali ke ranjang, memutuskan untuk minta handuk tambahan, bukan karena dia benar-benar membutuhkannya, tapi untuk melihat seberapa jauh sikap staf akan berlanjut. Dia mengangkat telepon di meja samping ranjang dan menekan nomor layanan kamar. Setelah beberapa dering, suara wanita yang terdengar malas menjawab. "Layanan kamar. Apa yang bisa kami bantu?" "Saya di kamar 305. Bisa antar handuk tambahan?" tanya Livia dengan nada sopan. "Ada apa sama handuk yang udah ada?" tanya suara itu. Nadanya sedikit ketus. "Kurang bersih," jawab Livia jujur, sengaja menjaga nada agar tetap netral. Ada dengusan kecil di ujung sana. "Baiklah, bentar ya," kata wanita itu. Lalu sambungan diputus tanpa ucapan selamat malam atau permintaan maaf. Livia meletakkan gagang telepon, menatapnya dengan ekspresi datar. Dia sudah menduga respon seperti ini,
Tapi tetap saja ada rasa kecewa yang menusuk. 10 menit berlalu sebelum terdengar ketukan di pintu. Livia bangkit, membuka pintu, dan di depannya berdiri seorang petugas kebersihan pria bertubuh tambun. Seragamnya sedikit kusut, dan tanda namanya bertuliskan, Joko. Dia memegang 2 handuk putih yang dilipat asal-asalan. Matanya memandang Livia dari atas sampai bawah dengan ekspresi yang jelas-jelas merendahkan. "Ini handuknya," kata Joko, melemparkan handuk itu ke tangan Livia tanpa basa-basi. "Minta tambahan segala. Padahal kamarnya udah kecil gini." Livia menangkap handuk itu, menatap Joko dengan mata yang tajam tapi terkendali. "Terima kasih," katanya singkat, sengaja tidak menanggapi sindiran itu. Joko tidak langsung pergi. Dia bersandar di kusen pintu, menyilangkan tangan di dada. "Mbak, ini hotel mewah, loh. Mungkin ini terlalu mewah buat Mbak, ya? Kamarnya aja udah paling murah di sini," katanya, suaranya penuh ejekan. Dia tersenyum miring, menunggu reaksi dari Livia. Livia tidak langsung menjawab. Dia meletakkan handuk di ranjang, lalu berbalik menghadap Joko. "Mungkin," katanya tenang, tapi ada nada dingin di suaranya yang membuat Joko sedikit tergelagap. "Tapi saya di sini, dan saya bayar. Jadi, apa masalahnya?" Joko tampak terkejut dengan jawaban itu. Dia membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Akhirnya, dia hanya mendengus dan berbalik pergi. Langkahnya terdengar berat di koridor. Livia menutup pintu, mengunci kembali, lalu bersandar di dinding. Dia menutup mata, mencoba menenangkan napasnya yang mulai cepat karena emosi yang terpendam. Ini bukan cuma soal pelayanan buruk, gumamnya pada dirinya sendiri. Ini soal pola. Mereka diskriminasi tamu berdasarkan penampilan. Dan itu nggak boleh terjadi di hotel Papa. Livia kembali duduk di ranjang, membuka tasnya lagi, dan mengeluarkan buku catatan kecil. Dia mulai menulis nama Dina, Andi, Joko, dan detail setiap penghinaan yang dia alami sejak tiba. Dia juga mencatat kondisi kamar, debu, handuk lusuh, jendela macet. Setiap kata yang dia tulis adalah amunisi, bukti yang akan dia gunakan nanti. Dia tahu kamar ini sengaja diberikan padanya karena mereka menganggapnya tidak layak mendapat yang lebih baik. Dan itu hanya membuat tekadnya semakin kuat. Malam semakin larut, dan keheningan mulai menyelimuti Hotel Aurora. Livia berbaring di ranjang, menatap langit-langit dengan mata terbuka lebar. Dia tidak tidur, tidak bisa tidur. Pikirannya penuh dengan rencana, dengan gambaran wajah-wajah yang sudah menghinanya. "Kalian pikir aku cuma tamu biasa yang bisa kalian injak?" bisiknya dalam hati. "Tapi tunggu saja. Aku akan balikan semua ini." Di luar, lampu-lampu hotel terus bersinar, menyamarkan kekacauan yang tersembunyi di dalamnya. Tapi di kamar 305, Livia bersiap. Kejadian malam ini bukan akhir, melainkan langkah lain menuju pengungkapan besar yang akan mengguncang semua orang di Hotel Aurora. Malam di kamar 305 terasa semakin sunyi, hanya sesekali terdengar suara samar langkah kaki di koridor atau derit lift yang naik turun di kejauhan. Livia duduk di ranjang. Buku catatan kecilnya terbuka di pangkuan. Cahaya lampu meja yang redup menerangi wajahnya, menyoroti garis-garis tegas di matanya yang penuh tekad. Dia menulis dengan cepat. Jarinya mencoret-coret nama, waktu, dan setiap detail kecil yang dia alami sejak tiba di Hotel Aurora. Dina, Andi, Joko, semuanya ada di sana, lengkap dengan kata-kata pedas dan sikap merendahkan yang mereka lemparkan padanya. Tapi ini bukan sekadar luapan emosi. Ini adalah langkah pertama dari rencana yang sudah dia susun sejak memutuskan untuk datang ke sini. Livia menutup buku catatan itu, lalu mengambil ponselnya lagi. Jarum jam di layar menunjukkan pukul 23.45. Dia tahu Rian mungkin sudah tidur, tapi ini terlalu penting untuk ditunda. Dia menekan tombol panggil, dan setelah beberapa dering, suara Rian yang agak serak menjawab. "Liv, ada apa? Udah tengah malam," katanya. Jelas baru terbangun. "Maaf ganggu, Rian," balas Livia. Suaranya tenang tapi tegas.
Aku butuh laporan rahasia tentang operasional Hotel Aurora. Semua data yang kamu punya, laporan keuangan, performa staf, keluhan tamu. Kirim ke emailku sekarang. Ada jeda sejenak di ujung sana. Livia bisa mendengar Rian menggeser posisi, mungkin duduk di ranjangnya. Kamu serius? Ya? Aku pikir kamu cuma mau nginep sehari. Lihat-lihat, terus pulang. Bukan, bikin revolusi. Katanya, nada suaranya bercampur antara kagum dan khawatir. Aku serius, jawab Livia. Hotel ini milikku. Rian, papa ninggalin ini buat aku. Dan aku nggak terima kalau jadi begini. Stafnya nggak sopan, pelayanannya buruk, tamunya arogan. Aku mau tahu apa yang salah. Dan aku mau perbaiki. Rian menghela napas panjang. Oke, aku kirim sekarang. Tapi Liv, kamu yakin gak mau aku ke sana? Aku bisa bantu langsung. Kamu sendirian di situ. Aku nggak tenang. Livia tersenyum kecil, meski Rian tidak bisa melihatnya. Aku baik-baik aja. Aku mau mereka nggak curiga dulu. Kalau kamu dateng, mereka bakal tahu ada sesuatu. Biar aku urus sendiri untuk sekarang. Baiklah, bos, kata Rian dengan nada bercanda. Tapi ada kehangatan di suaranya. Data dikirim dalam 5 menit. Hati-hati, ya. Jangan sampai kebawa emosi. Tenang, balas Livia, lalu memutuskan panggilan. Dia meletakkan ponsel di sampingnya, lalu berdiri, berjalan ke jendela yang macet itu. Dia menatap keluar, ke lampu-lampu kota yang berkelap-kelip di kejauhan. Pikirannya melayang ke masa lalu, ke hari-hari saat ayahnya masih hidup. Hotel Aurora adalah mimpinya, tempat yang dia bangun dengan tangan kosong hingga jadi ikon kemewahan. Semua orang harus merasa dihargai di sini, Liv, kata ayahnya dulu, matanya berbinar penuh semangat. Nggak peduli siapa mereka, dari mana mereka datang. Itu yang bikin Aurora beda. Tapi sekarang, Livia menggenggam tangan di sisinya. Aurora yang dia lihat hari ini jauh dari mimpi ayahnya. Staf yang diskriminatif, tamu yang sombong, dan pelayanan yang asal-asalan. Dia tahu ini bukan salah ayahnya. Dia sudah lama pergi. Ini salah orang-orang yang diberi kepercayaan untuk menjaga warisannya. Dan Livia tidak akan membiarkan itu berlanjut. Ponselnya bergetar, menandakan email dari Rian sudah masuk. Livia kembali ke ranjang, membuka laptop kecil yang dia bawa di tasnya, dan mulai membaca. Laporan itu panjang, puluhan halaman penuh angka, grafik, dan catatan. Dia membacanya dengan cermat. Matanya menyipit saat menemukan hal-hal yang mencurigakan. Pendapatan hotel menurun dalam 2 tahun terakhir, keluhan tamu meningkat, dan ada beberapa transaksi keuangan yang tidak jelas. Nama Pak Budi, manajer hotel, muncul beberapa kali dalam catatan, terutama terkait keputusan yang merugikan operasional. Livia mencatat nama itu di buku kecilnya, menandainya dengan garis tebal. Pak Budi, gumamnya pelan. Kamu yang pegang kendali di sini, ya? Kita lihat seberapa hebat kamu. Livia menutup laptop, lalu berbaring di ranjang, menatap langit-langit. Dia tidak tidur. Pikirannya terlalu sibuk. Dia mulai menyusun rencana lebih detail. Besok, dia akan menguji staf lebih jauh, minta layanan tambahan, ajak mereka bicara, lihat seberapa dalam pola diskriminasi ini berakar. Dia juga akan mencari tahu lebih banyak tentang Pak Budi. Tapi yang terpenting, dia harus tetap anonim. Identitasnya adalah senjata terbesar, dan dia tidak akan mengungkapkannya sampai waktunya tepat. Tiba-tiba, terdengar suara berisik dari koridor. Livia duduk, mendengarkan dengan saksama. Ada suara langkah kaki berat, diikuti tawa kecil dan percakapan yang terpotong-potong. Dia bangkit, berjalan pelan ke pintu, dan mengintip melalui lubang kunci. Di luar, Joko, petugas kebersihan yang tadi mengantar handuk, berdiri bersama seorang staf lain, membawa troli penuh linen kotor. Mereka berhenti tepat di depan pintu Livia, dan suara mereka terdengar jelas. Yang di kamar ini tadi minta handuk tambahan. Loh, kata Joko, suaranya penuh ejekan.
Padahal kamarnya aja udah jelek banget. Kayaknya dia nggak biasa nginep di hotel bintang 5. Staf lain, seorang pria muda dengan seragam yang sedikit terbuka kancing atasnya, tertawa. Serius? Ya Tuhan, kasihan banget. Pasti salah masuk. Dina bilang dia check-in pakai kartu kredit. Tapi aku nggak percaya. Mungkin pinjem punya orang. Joko terkekeh, lalu menepuk troli dengan tangan. Biarin aja. Besok juga pulang. Kali. Orang kayak gitu nggak bakal tahan lama di sini. Livia menarik napas dalam-dalam, menjauh dari pintu. Dia kembali ke ranjang, duduk dengan tangan mengepal. Setiap kata yang dia dengar malam ini seperti jarum yang menusuk. Tapi dia tidak akan membiarkan itu menghentikannya. Malah, itu membuatnya semakin yakin. Kalian salah, bisiknya dalam hati. Aku nggak akan pergi. Aku akan balikan semua ini. Dia membuka buku catatannya lagi, menambahkan nama Joko dan staf itu ke daftar. Dia juga mencatat percakapan mereka, kata demi kata. Setiap detail adalah amunisi, dan Livia tahu dia akan membutuhkannya nanti. Dia menutup buku itu, lalu berbaring lagi, menatap langit-langit dengan mata terbuka lebar. Pikirannya berputar cepat, menyusun langkah demi langkah. Besok akan jadi hari baru, dan Livia akan mulai bergerak lebih aktif. Dia akan minta layanan spa, tur hotel, apa saja yang bisa memancing reaksi staf. Dia ingin melihat seberapa jauh mereka akan pergi, seberapa dalam kebusukan ini tertanam. Dan saat waktunya tiba, dia akan mengungkap semuanya, identitasnya, kekuasaannya, dan kebenaran yang akan membuat mereka semua terdiam. Di luar, Hotel Aurora tetap berdiri megah. Lampu-lampunya menyala terang di tengah malam. Tapi di dalam kamar kecil itu, Livia menyiapkan rencana tersembunyi yang akan mengubah segalanya. Dia bukan tamu biasa yang bisa mereka hina. Dia adalah pemilik, dan dia akan mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Pagi menyelinap masuk ke kamar 305 melalui celah-celah jendela yang macet, membawa cahaya lembut yang menyapu dinding krem yang kusam. Livia bangun dengan mata yang sedikit sembab. Dia hampir tidak tidur semalaman. Pikirannya sibuk menyusun rencana dan mengulang setiap hinaan yang dia terima. Tapi wajahnya tidak menunjukkan kelelahan. Ada api di matanya. Tekad yang semakin membara setelah malam penuh ejekan dan pengamatan. Hari ini, dia akan mulai bergerak lebih aktif, menguji staf lebih jauh, dan mencari celah yang bisa dia gunakan nanti. Livia berdiri dari ranjang, merapikan pakaian sederhananya, kaos abu-abu yang sama dan celana jeans tua yang sudah sedikit berkerut. Dia menatap dirinya di cermin kecil di sudut kamar, mengikat rambutnya asal-asalan dengan karet rambut hitam. Penampilannya tetap biasa, tapi ada sesuatu yang berbeda di sorot matanya. Tajam, penuh perhitungan. Dia mengambil tas kain tuanya, memasukkan buku catatan dan ponsel, lalu melangkah keluar kamar dengan langkah tegas. Koridor lantai 3 masih sepi. Hanya ada suara samar troli kebersihan yang didorong di kejauhan. Livia turun ke lobi menggunakan lift, dan saat pintu terbuka, dia disambut lagi oleh gemerlap Hotel Aurora di pagi hari. Cahaya matahari masuk melalui jendela-jendela besar, memantul di lantai marmer yang dipoles mengkilap. Tamu-tamu mulai berdatangan untuk sarapan, mengenakan pakaian santai tapi tetap mahal, jas linen, gaun musim panas, dan sepatu branded. Livia melangkah keluar, matanya menyapu lobi dengan cermat, mencari tanda-tanda staf yang dia temui kemarin. Di meja resepsionis, Dina masih berdiri, kali ini dengan rambut yang sedikit lebih rapi dan makeup yang lebih tebal. Dia sedang mengobrol dengan Rina, staf lain yang kemarin ikut berbisik tentang Livia. Mereka tertawa kecil, tapi tawa itu terhenti saat Dina melihat Livia mendekat. Matanya menyipit, dan senyumnya langsung menghilang. "Oh, Mbak yang kemarin," katanya dengan nada yang jelas-jelas tidak ramah. "Ada apa lagi?" Livia tersenyum tipis, sengaja menjaga nada suaranya tetap lembut. "Pagi, saya mau minta layanan spa hari ini. Ada slot kosong." Dina mengernyit, seolah pertanyaan itu adalah lelucon. Dia melirik Rina, yang langsung menutup mulut untuk menahan tawa. "Spa?" ulang Dina,
Nadanya penuh sindiran. Mbak yakin? Itu nggak murah. Loh, harganya mulai dari 1 juta untuk paket paling basic. Saya tahu, jawab Livia tenang. Mengeluarkan kartu kredit hitamnya dari tas dan meletakkannya di meja. Bisa diatur sekarang. Dina membelalakan mata sejenak saat melihat kartu itu. Tapi dengan cepat dia menyembunyikan keterkejutannya. Dia mengambil kartu itu dengan 2 jari, seperti takut tangannya kotor, lalu mengetik sesuatu di komputer. Baiklah, gumamnya. Suaranya terdengar malas. Ada slot jam 11. Nanti ke lantai 2. Spanya di sana. Jangan telat. Dia menyerahkan kartu kembali ke Livia dengan gerakan yang terburu-buru, seolah ingin cepat selesai berurusan dengannya. Terima kasih, kata Livia, mengambil kartu itu dan berbalik. Tapi dia mendengar bisikan Dina Kerina saat dia mulai menjauh. Sok kaya banget, padahal bajunya aja gitu. Pasti pinjem duit orang. Livia tidak menoleh, tapi tangannya menggenggam tasnya sedikit lebih erat. Dia melanjutkan langkahnya, kali ini menuju meja informasi di sudut lobi. Di sana, seorang staf pria muda bernama Tony, yang kemarin juga ikut mengejeknya, sedang duduk sambil bermain ponsel. Dia mengangkat wajah saat Livia mendekat, dan ekspresinya langsung berubah jadi malas. Apalagi? Tanyanya tanpa basa-basi. Saya mau ikut tur hotel, kata Livia. Suaranya tetap sopan. Ada jadwal hari ini. Tony mendengus pelan, lalu meletakkan ponselnya dengan gerakan dramatis. Tur hotel? Mbak yakin gak salah? Itu buat tamu yang benar-benar ngerti tempat ini. Loh, katanya, nadanya penuh ejekan. Tapi ya udah, ada jam 1 siang. Daftar di sini. Bayar 500.000. Livia mengangguk, menyerahkan kartu kreditnya lagi. Tony memproses pembayaran dengan ekspresi bosan, tapi matanya terus melirik Livia dengan tatapan merendahkan. Selesai, katanya singkat, menyerahkan kartu kembali. Jangan nyasar pas tur. Ya, susah kalau harus nyariin. Livia hanya tersenyum kecil, lalu berbalik pergi. Dia tahu permintaannya. Spa dan tur hotel, membuat staf kesal. Mereka menganggapnya sok kaya, seseorang yang tidak pantas menikmati fasilitas mewah itu. Tapi itulah yang dia inginkan. Dia ingin mendorong mereka sampai batas, melihat seberapa jauh sikap mereka akan terungkap. Pukul 11, Livia tiba di lantai 2, di depan pintu spa yang dihiasi ukiran kayu elegan. Dia masuk, dan seorang terapis wanita bernama Maya menyambutnya dengan senyum kaku. Mbak Livia, ya? Paket basic, kan? Tanyanya. Nadanya sopan tapi ada nada ragu di dalamnya. Livia mengangguk, lalu mengikuti Maya ke ruangan kecil di sudut. Lagi-lagi, tempat yang paling sederhana dibandingkan ruangan spa lain yang terlihat lebih mewah. Selama sesi spa, Maya bekerja dengan gerakan yang terburu-buru. Hampir tidak berbicara kecuali untuk instruksi singkat. Livia memperhatikan. Minyak pijat yang digunakan terasa murah, handuk yang dipakai sedikit lembab, dan suasana yang seharusnya menenangkan malah terasa dingin. Dia mencatat semuanya dalam pikiran, menambah daftar panjang keluhan yang akan dia gunakan nanti. Setelah spa selesai, Livia kembali ke lobi untuk tur hotel jam 1. Tony memimpin tur itu, bersama 3 tamu lain yang jelas-jelas lebih kaya. Seorang pria tua berjas linen, seorang wanita muda dengan tas desainer, dan seorang pria parubaya dengan jam tangan emas. Mereka melirik Livia dengan ekspresi curiga, tapi tidak berkomentar. Tony memulai tur dengan nada yang terdengar malas, menjelaskan sejarah hotel dan fasilitasnya. Tapi saat sampai di ballroom besar, dia sengaja berhenti di dekat Livia dan berkata, "Ini tempat buat acara besar. Tapi ya, nggak semua tamu bisa pakai. Harus punya duit banyak." 3 tamu lain tertawa kecil, melirik Livia dengan tatapan merendahkan. Livia tidak bereaksi, hanya mengangguk pelan, tapi di dalam hati, dia mencatat lagi. Tur berakhir di lobi, dan saat tamu lain pergi, tiba-tiba seorang pria parubaya dengan setelan jas mahal mendekat. Dia memperkenalkan diri sebagai Pak Budi, manajer hotel. Wajahnya tegas, dengan rambut yang mulai beruban dan senyum yang terlihat dipaksakan.
Mbak Livia, ya? Tanyanya. Suaranya dalam dan penuh otoritas. Saya dengar Mbak minta spasamatur. Ada masalah apa? Livia menatapnya dengan mata tajam tapi terkendali. Nggak ada masalah. Jawabnya tenang. Cuma mau nikmati fasilitas hotel. Pak Budi mengernyit. Lalu melangkah lebih dekat. Kalau boleh tahu, Mbak bayar ini semua pakai apa? Soalnya kami harus pastikan tamu nggak bikin masalah keuangan. Katanya, nadanya arogan dan penuh tuduhan. Livia mengeluarkan kartu kredit hitamnya lagi, menunjukkannya tanpa berkata apa-apa. Pak Budi membelalakan mata sejenak. Tapi dengan cepat dia menyembunyikan keterkejutannya. Baiklah, katanya dingin. Tapi kalau ada apa-apa, kami nggak tanggung jawab. Dia berbalik pergi, langkahnya tegas, meninggalkan Livia dengan senyum kecil di bibirnya. Konfrontasi kecil itu adalah kemenangan pertama Livia. Dia tahu Pak Budi curiga, tapi dia juga tahu pria itu tidak punya bukti untuk mengusirnya. Dia kembali ke kamar 305, duduk di ranjang, dan membuka buku catatannya. Nama Pak Budi ditambahkan dengan garis tebal. Kamu yang langkah, gumamnya pelan. Hari ini, dia sudah memancing reaksi. Besok, dia akan menyiapkan pengungkapan besar. Pagi di Hotel Aurora terasa berbeda bagi Livia. Cahaya matahari yang masuk melalui jendela kamar 305 tidak lagi terasa lembut. Ia seperti sorotan lampu panggung yang menandakan saatnya pertunjukan dimulai. Livia berdiri di depan cermin kecil, menatap bayangannya sendiri. Kaos abu-abunya masih sama, celana jeans tuanya tetap sederhana, tapi ada sesuatu yang berubah di wajahnya. Matanya bersinar dengan tekad yang tak tergoyahkan. Bibirnya melengkung dalam senyum kecil yang penuh makna. Hari ini bukan hari untuk bersabar lagi. Hari ini adalah hari untuk mengungkapkan siapa dia sebenarnya. Livia mengambil tas kain tuanya, memasukkan buku catatan, ponsel, dan beberapa dokumen penting yang dia minta Rian kirim semalam melalui kurir rahasia. Dia sudah menghubungi Rian pagi ini, memintanya menyiapkan segalanya. Bukti kepemilikan hotel, laporan keuangan, dan rekaman suara yang dia ambil diam-diam dari ponselnya selama 2 hari terakhir. Semuanya sudah siap, dan Livia tahu ini akan jadi pukulan telak bagi staf yang selama ini menganggapnya tidak lebih dari tamu biasa yang tak pantas. Dia melangkah keluar dari kamar 305, menutup pintu dengan bunyi klik yang tegas. Koridor lantai 3 masih sepi, tapi Livia bisa merasakan getaran di udara, seperti sebelum badai besar datang. Dia turun ke lobi dengan lift, dan saat pintu terbuka, suasana pagi yang sibuk menyambutnya. Tamu-tamu berjalan mondar-mandir, staf bergerak cepat dengan nampan sarapan, dan aroma kopi segar memenuhi udara. Tapi Livia tidak peduli dengan semua itu. Matanya tertuju pada meja resepsionis, tempat Dina berdiri dengan ekspresi bosan seperti biasa. Livia melangkah mendekat. Langkahnya tenang tapi penuh kekuatan. Dina mengangkat wajah, dan saat melihat Livia, alisnya langsung naik dengan ekspresi sinis. Mbak lagi? Ada apa sekarang? Mau minta tur lagi? Tanyanya, nadanya penuh ejekan. Rina, yang berdiri di sampingnya, ikut terkekeh pelan. Livia tidak menjawab langsung. Dia hanya tersenyum, senyum yang dingin dan penuh misteri, lalu berkata dengan suara yang jelas dan tegas. Saya mau pinjam ruang konferensi. Panggil semua staf yang sedang bertugas, termasuk Pak Budi. Dina membelalakan mata, lalu tertawa kecil seolah mendengar lelucon. Ruang konferensi? Buat apa? Mbak pikir ini apa? Main-main? Itu cuma buat acara resmi, bukan buat tamu biasa kayak Mbak. Katanya, suaranya naik dengan nada mengejek. Rina ikut tertawa lebih keras, menarik perhatian beberapa tamu yang lewat. Livia tidak bergeming. Dia mengeluarkan kartu kredit hitamnya dan meletakkannya di meja dengan gerakan yang penuh otoritas. Saya bayar berapapun yang dibutuhkan. Atur sekarang, atau saya bicara langsung sama manajer kalian. Katanya, nadanya dingin tapi terkendali. Dina terdiam sejenak. Matanya melirik kartu itu dengan ekspresi bingung. Dia akhirnya mengangguk dengan enggan, lalu mengambil telepon dan menghubungi seseorang, kemungkinan Pak Budi. Pak,
Ada tamu aneh minta ruang konferensi. Iya, yang kemarin. Baik, Pak, katanya. Lalu menutup telepon. Dia menatap Livia dengan tatapan kesal. Tunggu di sana. Pak Budi mau turun. Livia mengangguk, lalu berjalan ke sofa di sudut lobi, duduk dengan tenang sambil menunggu. Beberapa menit kemudian, Pak Budi muncul dari koridor samping, langkahnya tegas dan wajahnya penuh otoritas. Dia mendekati Livia, berdiri di depannya dengan tangan disilangkan di dada. Mbak Livia, ya? Apa maksudnya ini? Minta ruang konferensi. Panggil staf? Mbak pikir ini hotel milik Mbak? Tanyanya, suaranya dalam dan penuh sindiran. Livia berdiri, menatap Pak Budi dengan mata yang tajam. Bisa dibilang begitu, jawabnya tenang, lalu berbalik ke arah Dina. Sudah siap ruangnya? Dina mengangguk dengan ekspresi bingung, dan Pak Budi mengernyit. Jelas tidak suka dengan jawaban Livia. Ikut saya, kata Pak Budi dingin, lalu memimpin jalan ke ruang konferensi di lantai 2. Livia mengikuti, diikuti oleh Dina, Rina, dan beberapa staf lain yang mulai berkumpul karena penasaran. Ruang konferensi Hotel Aurora luas dan mewah, meja panjang dari kayu mahoni, kursi-kursi empuk berlapis kulit, dan layar besar di dinding. Satu persatu, staf masuk, Andi dari restoran, Joko dari kebersihan, Tony dari meja informasi, Maya dari spa, dan puluhan lainnya. Mereka berdiri di sisi ruangan, berbisik satu sama lain dengan ekspresi bingung dan kesal. Pak Budi duduk di kursi utama, menatap Livia dengan tatapan penuh curiga. Jadi, apa ini? Mbak bilang, inspeksi tamu? Jelaskan sekarang, katanya, nadanya penuh otoritas. Livia berdiri di tengah ruangan, tangannya memegang tas kain tua itu. Dia menatap semua orang di sekitarnya, wajah-wajah yang selama 2 hari terakhir menghinanya, merendahkannya, dan menganggapnya tidak pantas. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu mulai berbicara dengan suara yang jelas dan penuh kekuatan. Saya Livia, katanya, jeda sejenak untuk membiarkan nama itu meresap. Tapi saya bukan tamu biasa seperti yang kalian pikir. Saya Livia Hartono, putri tunggal dari Bapak Hartono, pendiri dan pemilik pertama Hotel Aurora. Dan sekarang, hotel ini milik saya. Ruangan langsung hening. Mulut Dina terbuka lebar. Matanya membelalak penuh kaget. Andi menjatuhkan pena yang dia pegang. Joko mundur selangkah dengan wajah pucat. Dan Pak Budi membeku di kursinya, tangannya mengepal erat. Staf lain saling pandang, beberapa berbisik dengan suara gemetar, tapi tidak ada yang berani bicara. Livia membuka tasnya, mengeluarkan map berisi dokumen. Dia meletakkannya di meja dengan bunyi keras yang menggema di ruangan. Ini bukti kepemilikan saya. Akta, surat warisan, semuanya ada di sini. Kalian bisa cek kalau nggak percaya, katanya. Lalu mengeluarkan ponselnya. Dan ini rekaman kalian semua. Setiap kata yang kalian bilang tentang saya, setiap hinaan, setiap sindiran. Dina, kamu tanya apa saya yakin bisa bayar kamar. Andi, kamu sengaja lambat layani saya di restoran. Joko, kamu bilang kamar ini terlalu mewah buat saya. Dan Pak Budi, kamu tanya saya bayar pakai apa, seolah saya penipu. Dia memutar rekaman itu. Suara Dina, Andi, Joko, dan yang lain terdengar jelas, mengisi ruangan dengan bukti yang tak terbantahkan. Wajah mereka semakin pucat, beberapa menunduk, beberapa memalingkan muka. Pak Budi bangkit dari kursi, wajahnya merah padam. Ini fitnah. Mbak nggak punya hak ngatur kami kayak gini. Bentaknya, suaranya menggelegar. Livia menatapnya dengan dingin. Saya punya hak, Pak. Karena saya pemiliknya. Dan saya nggak terima hotel yang papa saya bangun dengan susah payah jadi tempat diskriminasi kayak gini. Dia melangkah maju, berdiri tepat di depan Pak Budi. Kalian pikir saya nggak pantas di sini. Tapi sekarang, kalian yang bakal tahu siapa yang nggak pantas. Ruangan kembali hening. Hanya ada suara napas yang tertahan dan detak jantung yang berdegup kencang. Livia berdiri tegak. Matanya menyapu semua wajah di depannya.
Pengungkapan ini adalah puncak dari 2 hari penuh hinaan. Dan dia tahu ini baru awal dari perubahan besar yang akan dia bawa ke Hotel Aurora. Ruang konferensi Hotel Aurora terasa seperti medan perang yang baru saja usai. Udara terasa berat, penuh dengan keheningan yang mencekam setelah pengungkapan identitas Livia. Cahaya lampu kristal di atas kepala memantul di meja kayu mahoni, tapi tidak ada kilau kemewahan yang bisa menyamarkan wajah-wajah pucat dan mata-mata yang penuh ketakutan di sekitar ruangan. Livia berdiri tegak di tengah, dokumen kepemilikan dan ponselnya masih di tangan. Matanya menyapu setiap staf yang kini terdiam membisu. Dina menunduk. Tangannya gemetar di sisi tubuhnya. Andi bersandar di dinding. Wajahnya seperti kehilangan darah. Joko menatap lantai. Keringat dingin mengucur di dahinya. Dan Pak Budi, pria yang tadi berteriak penuh otoritas, kini duduk kembali di kursinya. Tangannya mengepal erat. Wajahnya merah padam tapi tidak lagi berani bicara. Livia menarik napas dalam-dalam, membiarkan keheningan itu meresap lebih lama. Dia tahu efek dari kata-katanya, dari bukti yang dia lemparkan ke meja. Tapi ini bukan akhir, ini baru langkah berikutnya. Dia melangkah maju, meletakkan dokumen dan ponsel di atas meja dengan gerakan yang penuh kekuatan, lalu menatap Pak Budi dengan sorot mata yang tajam. "Saya nggak datang ke sini buat main-main," katanya. Suaranya dingin tapi penuh otoritas. "Saya datang buat lihat sendiri apa yang terjadi sama hotel yang papa saya bangun. Dan apa yang saya temuin? Kalian semua, staf yang seharusnya jaga nama Aurora, malah jadi penyakit di sini." Pak Budi membuka mulut, mencoba membela diri. "Mbak Livia, ini salah paham. Kami cuma jalankan tugas. Pastikan tamu sesuai standar hotel. Mbak dateng pakai baju gitu. Ya wajar kami curiga," katanya. Nadanya bergetar antara arogansi dan kepanikan. Livia tertawa kecil, tawa yang dingin dan penuh sindiran. "Standar hotel? Kalian pikir standar hotel bintang 5 itu ngejek tamu, ngasih kamar jelek, sama layanin orang berdasarkan penampilan? Itu bukan standar papa saya, dan itu bukan standar yang saya mau di sini." Dia menoleh ke arah Dina, yang masih menunduk. "Dina, kamu tanya apa saya yakin bisa bayar kamar. Kamu bisik-bisik sama Rina, bilang saya nggak pantas. Sekarang, kamu masih yakin saya nggak pantas?" Dina mengangkat wajahnya perlahan, matanya berkaca-kaca. Maaf, Mbak, saya nggak tahu," gumamnya. Suaranya hampir tidak terdengar. Rina di sampingnya ikut menunduk. Wajahnya pucat seperti kertas. Livia tidak menjawab permintaan maaf itu. Dia beralih ke Andi. "Kamu, di restoran, sengaja lambat layani saya, kasih salad asal-asalan, terus bisik-bisik sama temenmu. Apa itu pelayanan yang kamu banggakan?" Andi membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Dia hanya menunduk. Tangannya menggenggam seragamnya erat. Lalu, Livia menatap Joko. "Dan kamu, bilang kamar ini terlalu mewah buat saya. Ngomong di koridor sama temenmu. Pikir saya nggak bakal tahan lama di sini. Sekarang, siapa yang nggak tahan?" Joko mundur lagi, hampir tersandung troli linen yang ada di belakangnya. Wajahnya penuh ketakutan. Akhirnya, Livia kembali ke Pak Budi. "Dan kamu, Pak, manajer hotel. Orang yang seharusnya jaga semuanya. Tapi apa yang kamu lakuin? Biarin staf diskriminasi tamu, cuekin keluhan, sampai keuangan hotel amburadul. Saya punya laporan, transaksi nggak jelas, pendapatan turun, semua di bawah pengawasan kamu." Pak Budi bangkit lagi. Wajahnya memerah. "Mbak nggak punya hak tuduh saya kayak gitu. Saya kerja keras buat hotel ini bertahun-tahun," bentaknya. Suaranya menggelegar. Livia tidak mundur. Dia melangkah lebih dekat, menatap Pak Budi dengan mata yang penuh kekuatan. "Saya punya hak, Pak, karena saya pemiliknya. Dan saya putuskan, mulai hari ini, kamu nggak lagi manajer di sini. Kamu dipecat." Ruangan bergemuruh dengan bisikan kaget. Pak Budi membelalakan mata. Mulutnya terbuka lebar seolah tidak percaya. "Apa? Mbak nggak bisa pecat saya begitu aja. Saya punya kontrak,
Saya punya hak, teriaknya. Tangannya menunjuk Livia dengan gerakan penuh amarah. Livia mengeluarkan map lain dari tasnya, membukanya, dan menunjukkan dokumen pemecatan yang sudah disiapkan Rian. Kontrakmu bilang pemilik punya hak penuh buat akhiri kerja kapan aja kalau ada pelanggaran. Dan diskriminasi, kelalaian, sama pengelolaan buruk adalah pelanggaran. Jadi, ya, saya bisa. Ambil barangmu, dan keluar dari sini sekarang. Pak Budi terdiam. Napasnya tersengal. Dia menatap Livia dengan mata penuh dendam. Tapi dia tahu dia kalah. Dengan langkah gontai, dia berbalik dan keluar dari ruang konferensi. Pintu ditutup dengan bunyi keras yang menggema. Staf lain saling pandang. Beberapa mulai berbisik dengan suara gemetar. Livia beralih ke yang lain. Dina, Andi, Joko, kalian juga dipecat. Saya nggak butuh staf yang ngejek tamu, yang bikin malu nama Aurora. Ambil barang kalian, dan pergi hari ini juga. Dina menangis terseduh, mencoba memohon. Mbak, tolong, saya butuh kerjaan ini. Saya janji nggak bakal gitu lagi. Katanya, suaranya penuh isak. Livia menatapnya dengan dingin. Kalian punya kesempatan buat tunjukin sopan santun dari awal. Tapi kalian pilih ngejek saya. Itu pilihan kalian, dan ini konsekuensinya. Dia tidak bergeming, meski ada sedikit getar di hatinya melihat air mata Dina. Tapi dia tahu dia harus tegas. Ini soal prinsip, soal warisan ayahnya. Andi dan Joko tidak bicara. Mereka hanya menunduk, lalu perlahan keluar dari ruangan dengan wajah pucat. Dina mengikuti. Isakannya masih terdengar samar saat pintu tertutup di belakangnya. Livia menoleh ke staf yang tersisa. Rina, Tony, Maya, dan puluhan lainnya yang berdiri dengan napas tertahan. Buat kalian yang masih di sini, ini peringatan. Hotel ini harus layani semua tamu dengan hormat. Nggak peduli penampilan mereka. Nggak peduli dari mana mereka datang. Itu visi papa saya. Dan itu yang bakal saya terapin mulai sekarang. Kalian nggak setuju. Pintu keluar ada di sana. Tidak ada yang bergerak. Mereka semua menunduk. Beberapa mengangguk pelan, takut bicara. Livia menghela napas. Lalu duduk di kursi utama yang tadi diduduki Pak Budi. Saya ambil alih hotel ini untuk sementara. Mulai besok, ada perubahan, pelatihan baru, aturan baru, sistem baru. Aurora bakal balik ke kejayaannya. Dan kalian semua bakal ikut atau keluar. Ruangan tetap hening. Tapi ada rasa hormat baru yang mulai terasa di udara. Livia menatap meja di depannya. Tangannya menyentuh kayu mahoni yang dingin. Dia tahu ini baru awal. Ada banyak kerja keras di depan. Tapi untuk pertama kalinya sejak tiba, dia merasa ringan. Dia sudah mengambil langkah besar. Membersihkan racun dari hotel yang dia cintai. Di luar, Hotel Aurora tetap berdiri megah. Tapi di dalam, angin perubahan mulai bertiup. Livia duduk sendirian di ruang konferensi setelah staf bubar, menatap dokumen di tangannya. Papa, aku janji bakal jaga Aurora. Gumamnya pelan. Matanya berkaca-kaca tapi penuh tekad. Konsekuensi sudah dijatuhkan. Dan sekarang saatnya membangun kembali. Pagi berikutnya di Hotel Aurora terasa seperti babak baru. Cahaya matahari yang masuk melalui jendela-jendela besar lobi tidak lagi sekadar memantul di lantai marmer. Ia seperti membawa energi segar, menyapu sisa-sisa ketegangan dari hari sebelumnya. Livia berdiri di tengah lobi, masih mengenakan kaos abu-abu dan celana jeans tua yang sama, tapi kini ada aura berbeda yang memancar darinya. Staf yang tersisa bergerak dengan hati-hati di sekitarnya, meliriknya dengan campuran rasa takut dan hormat. Pengungkapan identitasnya kemarin, diikuti pemecatan Pak Budi, Dina, Andi, dan Joko, telah mengguncang fondasi hotel ini. Dan Livia tahu, ini adalah saat untuk membangun kembali. Dia memulai hari dengan memanggil semua staf yang masih bertahan ke ruang konferensi lagi. Kali ini, suasananya berbeda. Tidak ada teriakan atau tuduhan, hanya ketenangan yang tegas. Livia berdiri di depan mereka. Tangannya memegang buku catatan kecil yang sudah penuh coretan. Hari ini kita mulai dari nol, katanya. Suaranya jelas dan penuh otoritas.
Hotel Aurora bukan cuma bangunan mewah. Ini tempat di mana semua tamu harus merasa dihargai. Dan itu mulai dari kalian. Staf saling pandang. Beberapa mengangguk pelan. Rina, yang kemarin nyaris ikut dipecat karena bisikannya dengan Dina, berdiri di baris depan dengan wajah pucat. Tony, Maya, dan yang lain juga terlihat tegang. Tapi tidak ada yang berani membantah. Livia melanjutkan, mulai besok, ada pelatihan wajib buat semua staf, pelayanan tamu, etika kerja, dan standar baru. Saya udah panggil tim profesional buat bantu. Kalian bakal belajar lagi dari awal. Yang nggak ikut, atau nggak bisa ikutin, silakan keluar sekarang. Tidak ada yang bergerak. Livia mengangguk puas, lalu menutup buku catatannya. Saya juga bakal rekrut staf baru buat gantiin yang udah pergi. Tapi buat kalian yang masih di sini, ini kesempatan kedua. Jangan sia-siain. Dia berbalik, meninggalkan ruangan dengan langkah tegas, meninggalkan staf untuk mencerna kata-katanya. Di hari-hari berikutnya, Livia mengambil alih pengelolaan hotel sepenuhnya. Dia duduk di kantor manajer, ruangan besar yang dulu jadi milik Pak Budi, dikelilingi tumpukan dokumen dan laptop yang menampilkan laporan keuangan. Bersama Rian, yang akhirnya datang setelah dibujuk Livia, dia mulai menyusun ulang sistem. Lihat ini, Liv, kata Rian, menunjuk grafik di layar. Pendapatan turun gara-gara tamu pada kabur. Keluhan soal pelayanan numpuk. Tapi Pak Budi cuma tutup mata. Livia mengangguk. Matanya menyipit. Makanya aku mau bersihin semuanya. Kita mulai dari staf, terus perbaiki fasilitas. Kamar 305 itu contohnya. Debu, jendela macet, handuk lusuh. Itu nggak boleh keulang. Rian tersenyum kecil. Kamu benar-benar serius, ya? Aku kira kamu cuma mau dateng, marah-marah, terus balik ke hidup normal. Livia menatapnya dengan serius. Ini warisan papa, Rian. Aku nggak mau dia kecewa kalau lihat Aurora jadi gini. Aku bakal bikin hotel ini balik ke kejayaannya, apapun caranya. Perubahan mulai terlihat dalam hitungan hari. Tim pelatihan yang Livia panggil tiba. Sekelompok profesional dari perusahaan ternama yang mengajarkan staf cara melayani tamu dengan sopan, efisien, dan tanpa prasangka. Livia ikut mengawasi, berdiri di sudut ruangan dengan tangan disilangkan, memastikan setiap staf serius. Rina, yang awalnya ragu, mulai menunjukkan perubahan. Dia tersenyum pada tamu, menawarkan bantuan tanpa diminta. Tony, meski masih sedikit canggung, belajar menahan komentar sinisnya. Maya, terapis spa, mulai memperhatikan detail kecil seperti kualitas minyak pijat dan kebersihan ruangan. Livia juga turun tangan langsung. Dia memeriksa setiap lantai, mencatat fasilitas yang perlu diperbaiki, jendela macet di kamar 305 diganti, karpet usang di koridor direnovasi, dan handuk-handuk lusuh dibuang. Dia memesan perlengkapan baru, memastikan semuanya sesuai standar yang dia inginkan. Ini bukan cuma soal duit, katanya pada Rian saat mereka memeriksa gudang. Ini soal respect. Tamu bayar buat dapet yang terbaik, dan kita harus kasih itu. Tamu mulai memperhatikan perubahan. Seorang pria tua yang menginap di lantai 5 menulis ulasan positif di situs hotel. Pelayanan jauh lebih ramah sekarang. Saya merasa dihargai. Wanita muda dengan tas desainer yang ikut tur hotel bersama Livia hari itu kembali dan memesan spa. Kali ini dengan senyum puas. Bahkan tamu yang awalnya skeptis mulai menyebar kabar bahwa Hotel Aurora sedang bangkit lagi. Reputasi yang sempat ternoda perlahan mulai pulih, dan Livia merasa lega, tapi dia tahu perjalanan masih panjang. Suatu sore, saat Livia sedang memeriksa lobi, Rina mendekatinya dengan hati-hati. "Mbak Livia," katanya pelan, tangannya memainkan ujung seragamnya. Saya mau minta maaf. Waktu itu saya ikut-ikutan Dina. Bisik-bisik soal Mbak. Saya nyesel banget." Livia menatapnya. Matanya tajam tapi tidak sekeras kemarin. "Kamu masih di sini, Rina. Itu artinya aku kasih kamu kesempatan. Tapi maafmu nggak cukup. Tunjukin lewat kerjaanmu. Buktikan aku nggak salah biarin kamu stay." Rina mengangguk cepat,
Matanya berkaca-kaca. Makasih, Mbak. Saya janji bakal kerja lebih baik. Dia berbalik, kembali ke meja resepsionis dengan langkah yang lebih ringan. Malam itu, Livia duduk sendirian di kantor manajer, menatap foto ayahnya yang dia bawa dan letakkan di meja. Wajah pria itu tersenyum lembut. Matanya penuh kehangatan. "Papa, aku harap kamu lihat ini," gumamnya pelan, jarinya menyentuh bingkai foto. "Aku benci harus pecat orang. Tapi aku nggak mau Aurora hancur. Sekarang aku mulai dari awal, dan aku janji bakal bikin kamu bangga." Dia membuka buku catatannya lagi, menulis rencana berikutnya. Mencari manajer baru yang kompeten, memperluas pelatihan, dan mungkin mengadakan acara besar untuk menarik tamu kembali. Tapi di tengah semua itu, dia tahu dia tidak bisa selamanya di sini. Dia punya kehidupan sederhana yang menunggunya di luar sana, dan dia rindu akan ketenangan itu. Tapi untuk sekarang, Hotel Aurora membutuhkannya, dan dia tidak akan pergi sampai semuanya benar-benar stabil. Di luar, lampu-lampu hotel menyala terang, mencerminkan kehidupan baru yang mulai berdenyut di dalamnya. Tamu berjalan masuk dengan senyum, staf bekerja dengan lebih hati-hati, dan aroma bunga segar kembali memenuhi lobi, bukan sekadar hiasan, tapi simbol harapan. Livia berdiri di jendela kantor, menatap pemandangan itu dengan mata penuh tekad. Dia sudah membersihkan racun dari hotel ini, dan sekarang dia sedang menanam benih untuk masa depan yang lebih baik. Tapi di sudut hatinya, dia tahu perjalanan ini belum selesai. Ada staf yang perlu diawasi, tamu yang harus diyakinkan, dan warisan yang harus dijaga. Dia menghela napas, lalu kembali ke mejanya, siap melanjutkan kerja kerasnya. Hotel Aurora sedang berubah, dan Livia adalah pusat dari semua itu. Hari-hari di Hotel Aurora mulai menemukan ritme baru. Cahaya matahari pagi yang masuk melalui jendela-jendela besar lobi kini disambut dengan senyum tulus dari staf, bukan tatapan sinis atau bisikan penuh ejekan. Aroma kopi segar dan bunga lili yang baru dipetik memenuhi udara, menciptakan suasana hangat yang sudah lama hilang dari hotel ini. Livia berdiri di tengah lobi, tangannya memegang tas kain tua yang setia menemaninya sejak hari pertama. Dia mengenakan kaos abu-abu dan celana jeans yang sama, tapi kini tidak ada lagi yang memandangnya dengan curiga. Staf meliriknya dengan hormat, tamu tersenyum padanya, dan Hotel Aurora mulai bersinar lagi seperti yang dia impikan. 2 minggu sudah berlalu sejak pengungkapan identitasnya dan pemecatan besar-besaran. Dalam waktu singkat itu, Livia telah mengubah banyak hal. Pelatihan staf berjalan lancar. Rina kini jadi resepsionis yang ramah, Tony belajar menahan lidahnya, dan Maya memperbaiki setiap detail di spa. Livia juga merekrut manajer baru, seorang wanita bernama Busari, yang punya pengalaman panjang di industri perhotelan dan visi yang selaras dengan milik ayahnya. Busari tiba dengan semangat besar, langsung bekerja sama dengan Livia untuk menyusun strategi jangka panjang, meningkatkan pendapatan, memperbaiki fasilitas, dan mengembalikan reputasi Aurora sebagai hotel yang welcoming untuk semua orang. Pagi ini adalah hari terakhir Livia di hotel. Dia sudah memutuskan untuk menyerahkan pengelolaan penuh pada Busari, dengan Rian sebagai penghubung untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Livia tahu dia tidak bisa selamanya tinggal di sini. Dia rindu kehidupan sederhananya, rumah kecilnya di pinggir kota, dan ketenangan yang jauh dari gemerlap kemewahan. Tapi sebelum pergi, dia ingin memastikan semuanya sudah di jalur yang benar. Livia berjalan ke kantor manajer, tempat Busari sedang duduk dengan laptop terbuka. Wanita itu mengangkat wajah, tersenyum hangat. "Mbak Livia, semua laporan minggu ini udah saya siapin. Tamu naik 20%, keluhan turun drastis. Kita juga mulai renovasi lantai 3, kamar 305 udah diganti jendelanya," katanya, suaranya penuh semangat. Livia mengangguk, duduk di kursi di depan meja. "Bagus. Aku percaya sama Busari. Tapi tolong jaga satu hal. Pastikan staf nggak lupa visi Aurora. Semua tamu harus dihormati. Nggak peduli siapa mereka." Busari tersenyum lebih lebar. "Pasti, Mbak. Saya udah catat semua yang Mbak bilang. Ini warisan keluarga Mbak, dan saya janji bakal jaga sebaik mungkin." Livia mengangguk lagi,
lalu menyerahkan buku catatan kecilnya. Ini catatan aku selama di sini. Nama staf, apa yang mereka lakuin, apa yang perlu diperbaiki. Pakai ini kalau perlu. Dan, makasih, Bu. Aku tenang ninggalin Aurora sama orang kaya ibu. Bu Sari mengambil buku itu dengan hati-hati. Matanya penuh rasa hormat. Makasih, Mbak Livia. Tanpa Mbak, hotel ini mungkin gak bakal bangkit lagi. Apa yang Mbak lakuin di sini luar biasa. Livia tersenyum kecil, lalu berdiri. Aku cuma lanjutin apa yang Papa mulai. Sekarang tugas Ibu buat bawa Aurora lebih jauh. Dia berjabat tangan dengan Bu Sari, lalu keluar dari kantor, meninggalkan ruangan itu dengan perasaan lega yang mendalam. Di lobi, Livia berhenti sejenak, menatap sekeliling. Staf bergerak dengan lincah, tamu berjalan masuk dengan wajah cerah, dan piano di sudut kembali memainkan melodi lembut yang dulu sering dia dengar bersama ayahnya. Dia menghela napas, merasakan beban di pundaknya perlahan hilang. Tapi sebelum pergi, ada satu hal lagi yang ingin dia lakukan. Livia mendekati meja resepsionis, tempat Rina sedang sibuk mengetik. Rina, panggilnya pelan. Rina mengangkat wajah, sedikit kaget tapi cepat tersenyum. Iya, Mbak Livia? Ada apa? Tanyanya. Nadanya jauh lebih ramah dari hari-hari pertama. Aku mau bilang, aku lihat kerjaanmu sekarang jauh lebih baik. Terusin ya. Jangan ulangin kesalahan dulu, kata Livia. Suaranya tegas tapi ada kehangatan di dalamnya. Rina mengangguk cepat. Matanya berkaca-kaca. Makasih, Mbak. Saya janji nggak bakal kecewain Mbak lagi. Dan, makasih udah kasih saya kesempatan. Livia mengangguk, lalu berbalik menuju pintu keluar. Tapi saat dia melangkah, Tony mendekatinya dengan langkah ragu. Mbak Livia, bentar. Katanya, suaranya canggung. Saya minta maaf soal dulu. Saya emang salah. Ikut-ikutan ngejek Mbak. Saya nyesel. Livia menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis. Udah lelet, Tony. Tunjukin lewat kerjaanmu, bukan cuma kata-kata. Aku lihat kamu udah mulai berubah. Jaga itu. Tony mengangguk. Wajahnya merona karena malu tapi terputus. Tapi saya akan melanjutkan dan menyelesaikannya dengan baik. Tony mengangguk lagi, lalu mundur dengan ekspresi lega. Livia melanjutkan langkahnya, melangkah keluar dari pintu kaca otomatis yang terbuka dengan anggun. Udara segar menyambutnya, membawa aroma rumput dan angin pagi yang jauh dari kemewahan buatan di dalam hotel. Dia berdiri di trotoar, menatap bangunan megah itu untuk terakhir kalinya. Lampu-lampu masih menyala, pilar-pilar marmer berdiri kokoh, dan bunyi samar piano masih terdengar dari dalam. Tapi kali ini, dia tidak merasa asing atau terhina. Dia merasa damai. Dia sudah meninggalkan jejak, sebuah perubahan yang akan bertahan. Livia berjalan menuju halte bus di sudut jalan. Tas kainnya tergantung di bahu. Dia tidak membawa mobil mewah atau memanggil sopir. Itu bukan gayanya. Bus datang beberapa menit kemudian, dan dia naik, duduk di dekat jendela dengan tenang. Saat bus mulai bergerak, dia menatap keluar, melihat hotel Aurora perlahan mengecil di kejauhan. Pikirannya melayang ke hari-hari yang dia habiskan di sana. Penghinaan, ejekan, dan akhirnya kemenangan. Tapi lebih dari itu, dia memikirkan ayahnya. Papa, aku harap kamu bangga, gumamnya pelan. Matanya memandang langit yang cerah. Aku nggak cuma selamatin Aurora. Aku belajar sesuatu. Kekayaan sejati bukan di harta atau kemewahan. Bukan di baju mahal atau kartu kredit hitam. Kekayaan sejati ada di cara kita perlakuin orang lain, di respect yang kita kasih, nggak peduli siapa mereka. Bus berhenti di pinggir kota, dan Livia turun, berjalan menyusuri jalan kecil menuju rumahnya. Rumah itu sederhana, dinding kayu yang sudah tua, taman kecil yang penuh bunga liar, dan kursi goyang di teras. Dia membuka pintu, mencium aroma kayu dan buku-buku lama yang dia tinggalkan. Dia tersenyum, meletakkan tasnya di meja, dan duduk di sofa tua yang sedikit berderit. Di sini, dia bukan pemilik hotel mewah. Di sini,
Dia cuma Livia, perempuan biasa yang suka baca buku dan minum teh di sore hari. Tapi pengalaman di Hotel Aurora telah mengubahnya. Dia belajar bahwa kekuatan sejati bukan cuma di jabatan atau uang, tapi di kemampuan untuk berdiri tegak melawan ketidakadilan, untuk mengubah sesuatu yang salah jadi benar. Dia mengambil foto ayahnya dari meja samping, memandang wajah tersenyum itu dengan mata berkaca-kaca. "Aku pulang, Pak," bisiknya. "Dan aku bawa pulang pelajaran yang gak bakal aku lupa." Di kejauhan, Hotel Aurora terus berjalan, lampu-lampunya menyala, stafnya bekerja, tamunya datang dan pergi. Tapi di balik semua itu, ada jejak Livia yang tak akan hilang. Dia masuk sebagai tamu yang dihina, tapi pergi sebagai pemilik yang mengubah segalanya. Dan saat dia menutup mata, bersandar di sofa dengan senyum kecil, dia tahu dia sudah melakukan yang terbaik, untuk ayahnya, untuk hotel itu, dan untuk dirinya sendiri.